Pada dasarnya, berita hoaks itu terjadi dari kesalahpahaman dalam menangkap atau mengartikan suatu kejadian. Karena kurangnya informasi yang benar tentang berita tersebut. Dan juga penyebar hoaks pun termakan atas kalimat yang meyakinkan, walaupun hal itu juga belum tentu benar. Kita tahu bahwa dalam berita hoaks terdapat dua sisi, yaitu pihak diuntungkan dan pihak dirugikan. Kedua aspek tersebut masih perlu dibenahi. Di mana pihak diuntungkan di sini diduduki oleh penulis dan si penyebar berita, dan yang dirugikan adalah korban atau nama yang ada dalam berita tersebut. Karena masyarakat masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Penulis dan penyebar berita akan merasa dirinya paling tahu dan paling benar dalam menulis statement, sedangkan si korban merasa perlu meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Regulasi kita juga belum menjangkau hal-hal seperti itu. Tapi masyarakat luas apabila tidak mengkaji ulang berita tersebut akan langsung percaya dengan statement yang telah dituliskan. Dunia media sosial bagi masyarakat Indonesia adalah hal yang baru. Itu sebabnya masyarakat masih tergopoh-gopoh dalam berhadapan dengan dunia baru tersebut, sehingga mereka masih cenderung menelan mentah-mentah sebuah informasi yang mereka dapatkan. Jadi penyebabnya ya balik lagi ke sifat asal manusia yang senang melihat sesuatu yang bisa membuat mereka merasa lebih baik daripada si korban hoax tersebut. Sehingga mereka merasa perlu membagikan berita ini kepada orang lain. Jika kita lihat lagi dari cara penyebarannya, maka dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan salah satu dampak dari berkembangnya iptek, di mana komunikasi dapat kita lakukan secara cepat, tanpa terpaut waktu dan jarak. Dan tidak jarang, hal ini merupakan suatu dampak negatif. Salah satunya yaitu penyebaran berita hoaks yang tersebar secara cepat. Kalau menurut saya sih masih Belum. Kalau menurut saya jelas belum ya. Tentunya dalam perkembangan iptek tidak akan selalu berdampak positif. Pastinya juga akan berdampak negatif dalam aspek-aspek tertentu. Salah satunya yaitu pada nilai-nilai Pancasila. Lihat dari lingkungan sekarang, banyak perkembangan iptek yang masih mengutamakan eksistensi, sehingga Tidak memerdulikan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya tetap kita perhatikan justru hilang. Memang perkembangan iptek ini banyak membawa dampak positif bagi kita. Contohnya dapat mencari informasi dengan mudah. Namun justru itu yang membuat kita harus berhati-hati karena terkadang informasi yang disajikan tersebut kurang disaring dan tidak jelas sumbernya dari mana. Karena masih banyak kasus-kasus yang terjadi akibat perkembangan iptek yang sangat maju. Contohnya aja seperti kasus cyberbullying, akibat berita yang belum tahu kebenarannya dan juga belum tahu itu tuh benar atau salah. Hal ini sangat bertentangan ya pada Pancasila, tepatnya sila kedua, yaitu di mana jelas dikatakan bahwa kita sama masyarakat Indonesia berhak atas rasa keadilan, kemanusiaan, dan juga hak asasi yang perlu dihormati. Contohnya, ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning yang dalam perkembangannya pun masih menuai banyak kontroversi. Persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Misalnya saja, semakin berkembangnya teknologi komunikasi, budaya Indonesia semakin terlupakan, di mana bangsa Indonesia sendiri sudah mulai terpengaruh oleh budaya-budaya luar karena warganya yang semakin lama mulai melupakan budayanya sendiri dan terpengaruh oleh budaya lain. Contohnya adalah dengan melupakan produk dalam negeri karena produk luar negeri lebih tersebar luas dan lebih banyak peminatnya. Padahal kita tahu produk luar negeri tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, jika masyarakat Indonesia masih senang dengan produk luar negeri, ya canggihnya iptek tidak akan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan itu sendiri masih sering dilakukan oleh setiap individu tanpa mereka sadari. Serta etika bermedia sosial ataupun menggunakan internet kerap kali hilang secara perlahan, sama seperti halnya dalam penyebaran berita hoaks ini. Banyak sekali etika yang perlu diperhatikan saat menggunakan internet. Etika dasar yang perlu dimiliki dalam menggunakan internet ialah tidak melakukan atau menuliskan hal-hal yang menyindir, menghina, melecehkan, atau menyerang pribadi seseorang atau pihak lain.
Dalam berkomentar pun juga ada etikanya. Misal, kita tidak boleh berkomentar dengan hal-hal yang menyinggung ataupun dapat menyebarkan kebencian terhadap seseorang. Dan mungkin hanya sedikit orang yang memperhatikan ini. Dalam penggunaan huruf besar dan kecil dalam suatu pengetikan dapat memaknai kata secara berbeda dari emosi kata tersebut. Misal, kita mengungkapkan hal yang sebenarnya itu biasa aja, tapi kita menggunakan huruf besar semua tuh dalam kata. Maka, hal itu akan terkesan seperti memiliki emosi marah atau yang biasa kita sebut ngegas. Kita tahu bahwa emoticon itu sendiri adalah salah satu bentuk mengekspresikan diri kita di saat berkomunikasi di dalam media sosial. Oleh karena itu, pemilihan emoticon sendiri harus disesuaikan dengan keadaan. Misalkan di saat keadaan berkabung atau sedih, kita dilarang menggunakan emoticon bermakna ambigu seperti emoticon tertawa sampai menangis, karena kita tidak tahu orang akan memaknai itu seperti apa. Dan juga hindari typopolis, di mana orang gemar mengkoreksi kesalahan orang lain. Apalagi hal ini dilakukan di media umum, contohnya grup. Karena pada dasarnya mengingatkan atau mengkritik kesalahan orang lain harusnya dilakukan di media tertutup, guna menghargai perasaan orang lain. Jangan mengekspos hal-hal yang bersifat pribadi, keluarga dan sejenisnya yang bisa membuka peluang orang yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan hal tersebut. Dan tentunya dalam posting suatu hal kita perlu memperhatikan apa yang akan kita posting. Apakah itu layak untuk diposting atau apakah itu akan menimbulkan komentar buruk atau komentar baik. Bener juga ya. Sebaiknya aku cari kebenarannya terlebih dahulu deh. Semakin berkembangnya iptek membuat manusia tampak gampang melakukan hal apapun hanya dengan mengakses internet. Akan tetapi masih banyak penyalahgunaan internet yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya saja penyebaran berita hoax yang sering terjadi setiap kali ada topik hangat yang beredar, di mana kebanyakan orang tidak mencari kebenarannya terlebih dahulu sehingga menimbulkan persepsi negatif dari informasi tersebut. Persepsi negatif inilah yang akhirnya mengiring opini masyarakat sehingga terjadi perpecahan antar pihak pro dan kontra terhadap berita tersebut, dan akan menimbulkan pencemaran nama baik dari salah satu pihak yang kalah dalam argumennya. Nah, hal inilah yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila pada sila kedua yang menyatakan bahwa kita memiliki persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena setiap manusia berhak mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Selain sila kedua, hal ini tentu juga bertentangan dengan sila yang ketiga, karena sudah seharusnya kita sebagai sesama warga Indonesia lebih mengutamakan persatuan dibanding mengedepankan egoisme masing-masing yang dapat menyebabkan perpecahan. Sehingga perlu adanya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek di era globalisasi ini. Salah satunya adalah dengan melakukan gerakan Stop Penyebaran Berita Hoax. Bye-bye!